Katanya para masyayikh kita, kalau ada teman kita ini mendahului kita dakwah, walaupun sehari, mesti kita anggap kakak kita. Kalau dia mendahului agak lama, kita anggap ayah kita. Kalau dia setelah kita anggap adik kita. Begitu para masyayikh kita. Dan ini nasihatnya Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu ingin jadi pimpinan yang baik, semua orang tua kamu anggap ayahnya, semua anak muda kamu anggap saudara. Begitu semula kan nasihatnya Sayyidina Hasan. Jadi sebelum memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki muasyarah kita. Sampai perkara-perkara yang kecil oleh Nabi diperhatikan, perkara-perkara yang kecil oleh Nabi diperhatikan. Para sahabat mau datang ke satu kampung, pakaiannya itu semrawut. Maka oleh Nabi mengatakan, kamu akan datang kepada saudara-saudara kamu, rapikanlah pakaian kamu, sehingga kamu ini menjadi seperti tai lalat bagi manusia, hiasan bagi manusia. Jadi dai itu dai yang jadi hiasan buat manusia. Kalau pakai sorban itu jangan gede-gede, seperti ini ban mobil apa serban, ini maksud tidak rapi ini mulai kan, ya yang sepantasnya. Kalau orangnya pendek, kecil lagi, serbannya gede, ini jadi kayak lucu jadinya ini. Ini penting mulai kan, sampai para sahabat ini diajari pakai sorban oleh Nabi alaihissalam. Ini bagian dari muasyarah yang baik juga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Akhlak itu sikap hati, saya mulaikan. Kalau muasyarah itu sikap zahir kita, kalau akhlak itu sikap hati kita. Tawadhu, merasa orang lain lebih baik dari kita. Sayang kepada umat, jangan ada iri. Jangan ada iri. Semua kemajuan, semua nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja dari umat Islam, kita anggap itu kita dapat bagian juga. Kata para ulama, untuk menghilangkan iri ini dalam hati, semua nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia ini, sebetulnya yang untung itu saya. Nah, gitu. Bagaimana? Kata Allah memberikan nikmat pada para nabi. Nah, yang untung siapa? Saya. Karena dengan para nabi saya dapat berjalan di jalan ridha Allah. Allah memberikan nikmat kepada para ulama. Yang untung siapa? Saya. Karena dengan adanya mereka inilah, maka saya dapat ilmu. Allah memberikan nikmat kepada para raja-raja. Yang untung siapa? Saya. Saya nggak repot-repot ngatur kerajaan, sudah ada yang ngatur. Ya. Maka tidak ada. Ada di sana itu ada mahalah yang maju, atau ada markas yang maju, ada daerah yang maju. Yang untung siapa? Saya. Karena itu teman saya kok itu. Itu teman saya. Kalau kita ini punya teman yang maju, maka kita dapat keberuntungan juga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hilang sifat sombong, sifat iri. Karena dikatakan oleh Nabi, iri itu akan menghapus seluruh kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Karena orang itu kalau sudah iri, melihat orang baik itu nggak seneng, kan aneh kan? Alah, apa itu? Kelihatannya aja itu. Jadi orang itu kalau sudah iri nggak bisa melihat kebaikan, melihat orang baik malah dia marah. Jadi terbalik pikirannya jadinya sebenarnya kan. Nah, iri ini sifatnya iblis. Iri ini sifatnya iblis. Kenapa iblis dilaknat? Oh, gara-gara sifat iri, hasad. Maka iri ini kita hilangkan. Umat ini harus kita jadikan seperti tangan kanan, tangan kiri, katanya para masyayikh kita. Tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk cebok. Ya. Tapi tangan kiri jangan marah. Ya. Ini tangan kanan enak saja tiap hari makan. Ya. Ini saya tangan kiri untuk WC terus. Saya potong tuh tangan kanan.
Akhirnya tangan kanan dipotong. Setelah tangan kanan dipotong nggak bisa makan jadinya. Bagaimana jadinya? Tangan kiri jadi loyo-loyo, mati lama-lama. Jadi Subhanahu wa ta'ala, seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat, maka kita anggap ini untuk saya hakikatnya. Orang yang ada sifat hasad tidak bisa jadi pimpinan. Al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat hasad tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia hanya menjadi orang-orang yang penyebar fitnah di mana-mana. Maka dalam Quran itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan orang yang hasad. Keburukan orang yang hasad itu siapa? Itu teman-teman saya. Bukan, termasuk kita sendiri ini. Orang yang hasad itu maksudnya siapa? Pertama yang paling bahaya ya diri kita sendiri ini. Kalau hasadnya orang-orang itu kan dosanya ya dia yang mikul. Nah kalau hasad kita yang mikul. Wa min syarri hasidin idza hasad, maksudnya ya Allah jagalah dari keburukan orang yang hasad, terutama hasad saya sendiri. Ini akhlak yang baik, ini penting sekali. Orang itu kalau akhlaknya baik, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Kalau akhlaknya buruk, doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah. Karena Subhanahu wa ta'ala ini, kata para ulama, ini hati-hati kamu dalam perjuangan. Karena dalam perjuangan ini bisa timbul hasad tadi itu semua. Qabil dan Habil itu kena penyakit hasad ketika berkurban. Perintah kurban, nah, Qabil kurbannya jelek-jelek sehingga tidak diterima oleh Allah. Habil kurbannya baik-baik diterima oleh Allah. Akhirnya Qabil marah. Loh, dia kok diterima? Saya nggak diterima. Awas dia. Ya, akhirnya semelekan Qabil telah membunuh Habil. Itu qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Jadi semelekan Allah Ta'ala, maka kata Imam Ghazali, hasad ini akan timbul di kalangan orang yang satu kerja. Kalau namanya pedagang, biasanya irinya juga dengan pedagang. Nah, petani juga irinya dengan petani, wanita irinya dengan wanita. Ya. Begitu juga, naudzubillah ini. Dai itu irinya juga dengan dai. Ya. Kalau dai tidak ada iri dengan presiden, nggak ada. Bicara politik nggak boleh. Ya. Tapi irinya juga sama-sama dai. Loh, dia kok yang mimpin musyawarah? Hah? Kenapa tidak saya? Ya ini penyakitnya datang mulai kan. Yang mimpin siapa saja, asalkan bisnya itu bis 6 sifat, saya di belakang, di depan nggak masalah, yang penting sampai tujuan. Saya di belakang nggak apa-apa, asalkan sampai di surga. Jadi kalau di depan malah nabrak-nabrak ya malah repot nanti. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala, dihilangkan sifat hasad, dihilangkan sifat kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Masya Allah. Kata Maulana Mustaqim, pokoknya orang dakwah itu melihat orang ini lebih baik dari saya, ini lebih baik dari saya. Saya ingin mengambil kebaikan dia, saya akan mengambil kebaikan dia. Sehingga dakwah ini jadi pasar kebaikan, katanya beliau. Tukar menukar kebaikan. Maka akhirnya hilang sifat hasad, timbul kasih sayang satu sama lain, akhirnya nusratullah datang pada kita. Insyaallah kita niat semua ini latihan, kan? Latihannya bagaimana? Latihannya ada 2, intiqoli dengan makomi. Keluar di jalan Allah dan hidupkan makomi. Ini latihan untuk perbaikan iman, perbaikan ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, semuanya yang telah dicontohkan oleh Nabi. Para sahabat dapat sifat-sifat yang mulia, dapat agama yang sempurna. Di mana didapatkan? Ketika mereka menceburkan diri total dalam perjuangan Rasulullah SAW. Nabi keluar ikut keluar, Nabi makomi ikut makomi, Nabi nangis malam ikut nangis malam. Nabi mengajarkan ilmu, mereka ikut mengajarkan ilmu. Semua amalan Nabi dikerjakan semuanya, dakwah, taklim wa ta'alum, zikir, ibadah dan khidmat, mulai kan? Maka ketika seluruh amalan Nabi dikerjakan, akhirnya mereka bisa mengamalkan agama secara sempurna.